Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya solih-solihah kelas 7? Semoga teman-teman yang saat ini sedang belajar di rumah dan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, insya Allah hari ini kita akan belajar IPA, masih melanjutkan bab 5. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab 5 tentang kalor dan perpindahannya. Dan materi yang sudah kita pelajari diantaranya kalor dan perubahan suhu, kalor pada perubahan wujud benda, dan kalor laten. Nah teman-teman, masih ingat ya pengertian tentang kalor? Kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Sehingga kalau kita tuliskan dalam sebuah rumus, maka kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda Q sama dengan M kali C kali delta T. Q merupakan banyaknya kalor yang diperlukan, satuannya joule. M merupakan massa benda, satuannya kilogram. Dan C kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T merupakan perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Contohnya adalah ketika kita ingin menaikkan suhu air yang memiliki massa tertentu, maka kita memerlukan sejumlah kalor. Sekarang Ustadzah berikan contoh soal. Air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius, dipanasi hingga mendidih. Jika kalor jenis air adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius, tentukan berapakah jumlah kalor yang diperlukan? Sekarang kita jawab bersama-sama. Kita tuliskan yang diketahui, M sama dengan 100 gram, kita ubah menjadi kilogram sama dengan 0,1 kilogram. Kemudian kalor jenis air atau C sama dengan 4200 joule per kilogram derajat Celcius. T1 atau suhu mula-mula 20 derajat Celcius. T2 atau suhu akhir 100 derajat Celcius. Yang ditanyakan, berapakah kalor yang diperlukan atau Q untuk menaikkan suhu air? Sekarang kita jawab. Kita tuliskan rumus dari kalor. Q sama dengan M kali C kali delta T sama dengan masanya 0,1 dikalikan kalor jenis air 4200 dikalikan perubahan suhu atau delta T, yaitu 100 dikurangi 20, sehingga ketika kita hitung Q-nya sama dengan 420 kali 80 sama dengan 33.600 joule. Sekarang Ustadzah lanjutkan. Ketika sebuah benda mengalami perubahan wujud, maka membutuhkan atau melepas kalor. Dan kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat kita sebut sebagai kalor laten. Kalor laten ada dua jenis, yaitu kalor yang digunakan untuk penguapan atau pengembunan dan kalor yang digunakan untuk membeku ataupun melebur. Kalor yang digunakan untuk penguapan ataupun pengembunan yaitu Q sama dengan M kali U. Kemudian untuk kalor yang digunakan untuk melebur ataupun membeku yaitu Q sama dengan M kali L. Untuk keterangannya, Q merupakan kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk berubah wujud, satuannya joule. M merupakan massa zat yang berubah wujud, satuannya kilogram. L merupakan kalor lebur atau kalor beku, satuannya joule per kilogram.
U merupakan kalor penguapan atau kalor pengembunan. Satuannya Joule per kilogram. Sekarang Ustadzah berikan contoh soal. Es bermassa 150 gram berada pada suhu 0 derajat Celcius. Dipanasi hingga seluruhnya melebur menjadi air yang bersuhu 0 derajat Celcius. Tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk proses tersebut. Dan kalor lebur es sama dengan 80 kalori per gram. Sekarang kita jawab bersama-sama. Diketahui massa sama dengan 150 gram. Kalor lebur atau L sama dengan 80 kalori per gram. Yang ditanyakan, berapakah kalor untuk meleburkan seluruh es menjadi air? Kemudian kita jawab, Q sama dengan massa kali kalor lebur atau L sama dengan 150 dikalikan 80 sama dengan 12.000 kalori. Nah teman-teman, itu tadi contoh soal tentang kalor laten yang digunakan untuk meleburkan es. Nah teman-teman, demikian tadi contoh soal yang berhubungan dengan kalor untuk menaikkan suhu benda ataupun kalor laten. Sekarang Ustadzah berikan tugas. Berikut tugas hari ini. 1. Jelaskan pengertian kalor. 2. Batang aluminium bermassa 2 kg mengalami kenaikan suhu sebesar 25 derajat Celcius. Jika kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius, maka berapa banyaknya kalor yang diperlukan pada proses tersebut? Soal nomor 3. Es bermassa 150 gram berada pada suhu 0 derajat Celcius. Dipanasi hingga seluruhnya melebur menjadi air yang bersuhu 0 derajat Celcius. Tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk proses tersebut jika kalor lebur es sama dengan 80 kalori per gram. Nomor 4. Berikan masing-masing satu contoh perubahan wujud dari menguap, membeku, melebur, mengembun, dan menyublim. Dah teman-teman, selamat mengerjakan ya. Nah teman-teman, alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini semoga teman-teman paham. Dan mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Tetap semangat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari Ustadzah Laila, mohon maaf jika ada salah atau kurang. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.